Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Bapak Fahmi selaku dosen pengampu mata kuliah MSDL yang untuk hari ini berhalangan hadir dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kelompok kami yaitu kelompok 5 ingin memaparkan hasil kerja kami yaitu dengan judul pengolahan lahan sulfat masam untuk kelestarian lingkungan. Sebelum ke materi, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Nuralifina dengan NIM 07, Kamelina dengan NIM 28, Miko Muhammad Busko dengan NIM 9, Zaitun Nita Pilianti dengan NIM 31, saya sendiri Diki Menggananda dengan NIM 20, dan yang terakhir Muri Solihin NIM 39. Langsung saja pada presentator dipersilakan. Lahan sulfat masam memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan sebagai lahan pertanian di Indonesia. Namun, pengelolaannya membutuhkan perhatian khusus karena karakteristiknya yang unik seperti pH rendah, kandungan logam beracun, dan kekurangan nutrisi. Lahan sulfat masam merupakan lahan pasang surut dengan kandungan pH lebih dari 2% pada kedalaman kurang dari 50 cm. Selanjutnya ada karakteristik lahan sulfat masam. Yang pertama ada tekstur tanah, yang mana memiliki tekstur liat atau liat berpasir dengan kandungan pasir kurang dari 50%. Yang kedua sifat kimia, yang memiliki pH tanah yang sangat masam, kandungan amonium sedang, dan kandungan besi yang sangat tinggi. Kedalaman lapisan kirit juga relatif dangkal. Selanjutnya sifat fisik, pada lahan sulfat masam memiliki porositas total tanah yang baik, namun struktur tanahnya cenderung padat dan kompak. Kemudian terdapat pengelolaan lahan sulfat masam yang dimana ada 3, identifikasi dan pemetaan, 2, aplikasi teknik mitigasi, dan monitoring keberlanjutan. Identifikasi dan pemetaan melibatkan pengukuran pH tanah dan penilaian kualitas air tanah secara berkala. Kemudian yang kedua, penggunaan kapur pertanian untuk menetralkan keasaman tanah dan pemilihan tanaman yang tahan terhadap kondisi asam. Monitoring berlanjutan dapat meliputi pengukuran pH tanah, analisis kualitas air, dan evaluasi pertumbuhan tanaman. Baik, selanjutnya masuk pada permasalahan lahan sulfat masam. Permasalahannya ada 4. Yang pertama pH rendah, di mana tanah sulfat masam biasanya memiliki pH di bawah 4,0 yang dapat merusak struktur tanah dan mempengaruhi ketersediaan nutrisi bagi tanaman. Yang kedua, aluminium dan besi beracun. Kondisi pH yang rendah dapat menyebabkan peningkatan kekuatan aluminium dan besi yang beracun bagi tanaman. Yang ketiga, keberadaan pirit atau FeS2, di mana ketika pirit teroksidasi akan terbentuk asam sulfat H2SO4 yang lebih lanjut dapat menurunkan pH tanah dan meningkatkan keasaman. Yang keempat yaitu kekurangan nutrisi, di mana hara makro dan mikro tidak tersedia. Nutrisi seperti fosfor, kalsium, dan magnesium menjadi tidak tersedia atau terikat dalam bentuk yang tidak dapat diserap oleh tanaman. Selanjutnya yaitu pembentukan tanah sulfat masam. Pembentukan melalui serangkaian proses kimia yang kompleks yang melibatkan oksidasi minuman sulfida, terutama pirit FeS2 dalam kondisi yang kurang oksigen atau anaerob. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanah sulfat masam adalah kondisi iklim dan vegetasi di daerah tersebut dan vegetasi di daerah tersebut. Tanah sulfat masam berkembang jika produksi asam melebihi kemampuan sterilisasi dan dari bahan induk sehingga pH turun menjadi kurang dari 4. Klasifikasi tanah sulfat masam yaitu profil tanah. Yang pertama, profil tanah.
Yang pertama, profil tanah. Profil tanah sulfat masam sangat beragam karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan fisik seperti suhu, kelembaban, musim, dan hidrologi. Yang kedua, sistem klasifikasi dan jenis. Jenisnya yaitu tionik fluvisol, tionik glisol, dan tionik histosol yang menunjukkan perbedaan dalam asal endapan, kandungan lempung, dan adanya lapisan gambut. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari hasil presentasi, yaitu lahan sulfat masam memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan sebagai lahan pertanian di Indonesia. Namun, pengelolaannya membutuhkan perhatian khusus karena karakteristiknya yang unik. Dengan pemahaman yang tepat dan penerapan teknik mitigasi yang sesuai, lahan sulfat masam dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, menjaga produktivitas dan kelestarian lingkungan. Sekian sesi presentasi, selanjutnya masuk pada sesi tanya jawab. Persilakan pada teman-teman untuk bertanya. Ya, Aisyah. Saya Aisyah dari Gradual 026. Izin bertanya, dampak dari dampak panas sulfat masam ini ke lingkungan itu gimana, terus secara pengendaliannya? Baik, pertanyaan kami tampung terlebih dahulu. Selanjutnya ya, Manes. Ya, saya Bernes dari NIM bulan berapa 97. Di sini saya mau bertanya, mungkin bisa disebutkan jenis-jenis vegetasi apa saja yang dapat tumbuh di lahan sulfat. Terima kasih. Baik, pertanyaan kami tampung terlebih dahulu. Selanjutnya, baik, izinkan kelompok kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Aisyah untuk dampak apa ke lahan sulfat masam pada lingkungan itu. Kan lahan sulfat masam ini apa keadaan tanah yang apabila mineral sulfidik itu mengalami oksidasi akan berdampak pada kemasaman pada tanah, di mana apabila tanah itu sudah masam akan sulit untuk dibudidayakan. Sedangkan untuk pengendaliannya yaitu kan kalau kemasaman tinggi berarti pH tanah rendah, berarti untuk mengembalikan kondisi pH tanah ke netral itu dengan cara pengapuran. Apakah bisa dimengerti atau ada sanggahan? Izin menambahkan juga, untuk pengendaliannya itu bisa juga menggunakan pupuk kompos atau pupuk hijau. Dengan ditaburnya pupuk kompos, nanti kan pupuk kompos itu mengandung mikroorganisme sehingga bisa memecahkan pori-pori pada tanah. Seperti itu. Apakah dapat mempengaruhi ke udara juga? Dampak lingkungan. Apa kalau ke udara itu juga? Izin menjawab, sepertinya tidak, karena kan itu hanya berlaku pada tanah. Kayak bila yang tadi itu mineral sulfidik itu teroksidasi, maka kan tanah akan menjadi masam sehingga tidak sampai ke, menurut saya sih tidak sampai ke udara, cukup di tanah itu saja, kayak susah untuk dibudidayakan.
lahan yang ada piritnya. Terus ada juga tanaman padi yang varietasnya kurang tahu, cuman ada yang tahan terhadap adanya pirit pada lahan. Ya, pirit itu kemasangan yang apa ya, di lahan itu membuat masang gitu. Siap, terima kasih. Baik, sekiranya cukup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.